Jadi kami ada dua yang dibidik secara total gitu kan. Tapi ini tidak berarti mengabaikan dari sektor-sektor lain kan. Karena ini juga sektor-sektor lain juga menjadi kewajiban kami untuk difasilitasi, dibantu dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya semua sektor difokuskan, barangkali ini tidak mewujudkan hasil yang monumental khususnya. Jadi ada kekasan lah, ada skala prioritas bagi kami yang pada akhirnya endingnya nanti di 2024 ada sebuah kegiatan yang monumental, akhirnya bisa menjadi warisan masyarakat yang ada di kami gitu kan. Karena terus terang saja sejak awal ada beberapa pencanangan yang wujudnya sampai saat ini tinggal nama saja, tidak menghasilkan. Untuk sederhana pada tahun ketika Pramuka ya pada waktu itu akan dijadikan Kabupaten Pramuka. Pada waktu itu akan dijadikan Kabupaten Pramuka yang pada akhirnya kan belum terwujud secara optimal. Kemudian juga pada saat sekarang kan akan diwujudkan ketika ada kegiatan yang sifatnya internasional, Kabupaten Pariwisata. Ini belum begitu menukik terhadap apa yang menjadi cita-cita bersama. Dan harapan kami khususnya di sektor perikanan dan peternakan ada dua bidikan yang menjadi fokus gitu. Sekali lagi karena ini di videokan, kami tidak mengabaikan terhadap sektor yang lain, sehingga masyarakat Sumedang akan melihat kinerja kami harus fokus gitu kan, sehingga ngabukurlah cek orang Sunda mah. Pertama di perikanan kami akan memprioritaskan di calon induk betina dari ikan nirwana, nila nirwana. Ini sudah, bahkan kemarin sudah disebar ke beberapa tempat. Nah yang kedua, nanti endingnya di tahun 2024 yang harus diawali sesegera mungkin itu Kabupaten Puyuh. Kenapa Kabupaten Puyuh? Karena terus terang saja dalam tempo beberapa bulan sekarang itu boomingnya sangat dirasakan bagi kami secara pribadi. Setelah melihat beberapa lokasi ini luar biasa gitu. Pertama apa yang saya rasakan, yang saya terima dan saya lihat secara langsung. Pertama, puyuh itu dibudidayakan mudah dan gampang, ya mudah dan gampang sekali gitu kan. Yang kedua, resiko kematian sangat minim, ada tapi minim sekali. Yang kedua, yang ketiga, dari keuntungan nanti Abah akan menyampaikan ini luar biasa. Dari 1.000 sekurang-kurangnya 10 kilo maksimal 12 kilo itu ya. Yang keempat, pasarnya menunggu. Yang keempat, pasar ini menunggu puyuh itu. Yang kelima, mereka peternak ini cengeng gitu kan. Dia tidak mengharap bantuan pemerintah loh selama ini. Semasa kami ya belum pernah minta bantuan ke pemerintah, Pak bantu, enggak. Mandiri, benar-benar mandiri. Yang kemarin ditanya, Mbah udah seberapa mitra Abah? 97. Ini luar biasa. Dalam waktu relatif singkat itu mampu mengembangkan di bawah Abah ini 97. Ini sangat luar biasa percepatannya. Dan saya tahu Abah dari jalan kaki terus naik motor, sekarang punya mobil. Duit ayeuna jutaan loh dina itu nate. Bener ini. Jutaan ini
makanya itu teh ini membuktikan bahwa benar saya ini mantan preman banyak hatinya mantan pensiunan mantan instruktur outbound. tapi ini luar biasa harus dijadikan pilot proyek bagi rekan-rekan semua. Dia terus tiap hari ini luar biasa. Di saat manakala kewajiban soal COVID-19 ada kebijakan secara nasional PEN pemulihan ekonomi nasional ya kenapa tidak saya harus mensikapi dengan keadaan ini bagaimana kondisi bagus ini ditularkan pada rekan-rekan lain dan alhamdulillah ini sudah beberapa hari gayung bersambut nih ya pas kemarin tadi Pak kemarin ketemu itu kemarin ini luar biasa nih ada minat rekan-rekan kami ini Kang Dodi sama Kang Pak Ustadz Tahim ini luar biasa nih dan insya Allah kami ingin tidak hanya arus bawah juga dari arus atas gitu kan supaya gayung bersambut jangan adanya booming di Sumedang gitu saya kira untuk mewujudkan Kabupaten Puyuh itu harus didukung oleh semua sektor ya baik regulasinya, aturannya, kemudian kalau pasar saya yakin dengan Tanjung Sari aja 10 ton per minggu ini sangat kenapa kita hanya terbatas ini kesiapan Puyuhnya juga ini kalau secara kami dibuka dari dana desa aja dana desa itu kan sesuai peraturan Presiden 104 dana desa itu bisa dialokasikan sekurang-kurangnya 20% loh untuk hewani pertanian dan hewani ya dan masyarakat kepala desa dan para masyarakat yang paham terhadap regulasi itu justru tertarik dengan hewani apalagi kemarin gambaran cukup dengan 15 juta dengan sudah ada ini bisa memelihara 10.000 loh 1.000 ekor kalau menyisikan ini aja dana desa 15.000 dengan ini saya kira bisa mengangkat terhadap perekonomian dalam mengurangi angka kemiskinan di masing-masing desa. Itulah barangkali sebagai pembuka, ini sebagai motivasi hatur nuhun nih yang selama ini eksis membantu kami khususnya di sektor peternakan. Mudah-mudahan Sumedang ini melesat tidak hanya melesat secara keseluruhan, tidak hanya slogan, akan tapi benar-benar dibuktikan oleh kita semua di mana leading sektornya Jatinangor Sumedang Raya, Jatisura ini semakin bisa membantu kami eksis 2024 Kabupaten Sumedang harus menjadi Kabupaten Puyuh. Siap? Siap. Terima kasih. Kena melesat itu kode itu. Yang jelaskan memang benar harapan kita tidak hanya segan dan memang kita pun memilih-milih memilah-milah mana yang berbeda cocok dengan karakter kita. Ya, karena ya jujur saja ini kemarin kita sama-sama lihat ke itu dibuktikan tidak menunjang mata tidak menunjang kepala kan sendiri alhamdulillah walaupun memang katanya sudah pernah dilakukan di Sumedang tapi ya saya katakan kita perlu evaluasi kalau sempat terjadi belum sukses dan evaluasi maka itu saya berharap ada champion-champion seperti Bang ini yang coba muncul kita dan memang akan kita tiru model apa aplikasi apa yang digunakan oleh Abah sehingga bisa tadi
tanpa disuruh punya mitra 97. Kalau di rupiah tadi kemarin kita itu 1,8 1,5 M. sendiri, M ya. ya sendiri bukan ya maaf mungkin ada teman-teman tapi satu bukti bahwa beliau mampu lah, apalagi kalau kita bersama-sama. Mudah-mudahan kalau itu saya minta gambaran. Oh iya, ini sebelum ke apa mungkin saya harapan ini kebetulan kita membawa apa ya misi dari ikatan alumni, ada DPD, dan ada ketua. Harapan saya juga tidak hanya apa ya kita bicara masyarakat kita bantu, tapi juga ada masyarakat alumni yang notabene warga Sumedang ya, yang ingin mengangkat kampus kita yang dulu pernah membesar kita atau pernah mendidik kita juga ini ada bakti nyata. Kita alumni kopi juga bisa berbuat, walaupun belum memang ada tugas di DPP, kami di DPD kan apa yang kita bisa lakukan. Sementara ini sebagai informasi saja tadi Pak Kadis, saya bicara dengan tadi Zoom, jadi dengan provinsi menyampaikan bahwasanya Jatisura sudah menggagas kegiatan awal untuk mendukung pokok cinta. Lalu oleh Bu tadi di sangat respon, dan saya juga sudah lapor ke Pak Bupati juga sangat senang. Itu juga sama menjadi bagian tugas daripada bagian daripada program kita di Jatisura. Untuk itu saya mohon kira-kira Pak Ketua DPD kebijakannya nanti kita merenungkan seperti apa. Jangan sampai nanti kayak bersama dengan tadi Pak kalian sampaikan betul-betul bisa diubah. Mana Pak Joli, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan semua para petani milenial dan tokoh masyarakat umumnya, insyaallah di sekretariat DPD Jatisura. Kami selamat datang juga Kadis dan Pak Kadis di sekretariat DPD Jatisura. Seperti tadi disampaikan prolog oleh kami oleh Pak Moderator bahwa sebenarnya kami ini adalah ikatan alumni COVID, ikatan alumni COVID, di mana Sumedang ini sudah punya dewan pimpinan daerahnya. Nah, ini kami namakan Jatisura, Jatinangor, Sumedang Raya, cakupan wilayahnya. Jadi kalau di COVID kami tuan rumah untuk daerah Jatinangor lah, seperti itu. Nah kemudian memang akhir-akhir ini nih ide-ide untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan alumni, kan kemudian juga dalam rangka juga perwujudan di Dharma perguruan tinggi, banyak sekali ide-ide yang muncul. Memang sudah mengerucut ke arah potensi yang ada di Sumedang. Kemarin gagasan kita memang sudah ada di pengembangan di pertanian ke jagung. Kemudian karena saya sendiri memang pelaku di ayam petelur gitu kan ya, ayam petelur butuh juga jagung sebagai pakan. Kemarin itu memang saya akan berlaku sebagai off-taker untuk produk pertanian jagung seperti itu. Nah kemudian berkembang di acara pengukuhan DPD kemarin Pak Kadis datang kebetulan. Nah kemudian ada silaturahmi lanjutan, ada beberapa ide dan akhirnya nyambung di kesimpulan puyuh ini, gitu kan, seperti itu. Kemudian terima kasih kepada Pak Miftah, kebetulan juga beliau di OJK. Memang OJK ini juga memerlukan partner ya kan ya, memerlukan partner dalam melaksanakan pemberdayaan di masyarakat seperti itu. Karena kebetulan beliau juga sudah
menjadi warga Sumedang gitu kan. Kebetulan juga chemistry-nya nyambung gitu kan dengan DPD. Jadi beliau ini setelah jadi alumni tadi disampaikan selama 20 tahun itu gitu kan. Memang kalau kata Pak Rektor, Pak Burhan Abdullah gitu kan, memang kalian ini nanti ada masanya untuk kembali gitu kan. Kembali untuk mengabdi gitu kan. Kalau selama ini ting kemana gitu ya, nah, mereka nih ting kemana, nah, diturunkan orang jadi ketua DPD. Ting kemana gitu kan, berkiprah di mana-mana gitu kan, menyebar gitu kan di seluruh Indonesia. Ini saatnya gitu kan, saatnya kembali ke rumahnya gitu kan, untuk ya alhamdulillah kita sama-sama ingin membangun Sumedang kan seperti itu. Jadi saya sangat bangga sekali gitu ya pada pertemuan kali ini. Memang kita akan obrol-obrol ringan, tapi memang sudah mengerucut karena dengan Pak Kadis sudah beberapa kali pertemuan ya Pak, dan Pak Kadis juga udah ambil kesimpulan bahwa Sumedang 2024 Kota Puyuh, Kabupaten Puyuh gitu kan, seperti itu. Jadi ya besar gitu kan. Dan itu satu cita-cita lah ya buat kami DPD, ingin mempersembahkan sesuatu yang memang bagi alumninya juga bermanfaat, bagi masyarakatnya juga insya Allah terangkat juga gitu kan. Dan pada akhirnya karena kami punten gitu, karena kami alumni Kopim, kami juga ingin menyampaikan bahwa alumni juga ada peran gitu di pembangunan daerah seperti itu. Pasti nanti di dalam diskusi ini nanti ada Abah Riko yang kebetulan juga sebagai praktisi di Puyuh. Kami juga baru temukan beliau ini. Kemarin kita kesana sini, oh ada ahli dari luar Kabupaten Sumedang. Ternyata di Sumedang sendiri ada ahli yang sudah teruji gitu kan, dengan jaringan-jaringan yang sudah secara apa ya, mungkin otodidak membangunnya gitu kan. Seperti itu. Nanti kita ingin sinergikan gitu kan, kita rapikan gitu kan di sini, nanti kita berdiskusi gitu kan seperti apa gitu kan, karena kami sendiri tentunya ingin membangun sebuah ekosistem yang baik lah gitu kan. Perlu masukan-masukan juga, kami tidak bisa berjalan sendiri dalam hal ini gitu kan, sehingga perlu kolaborasi gitu kan, kolaborasi. Kami sangat terbuka sekali, mangga gitu kan, siapapun yang mau masuk di dalam ekosistem ini gitu kan, kurang sama-sama hayu ngabangun Sumedang gitu. Panjang deh gitu. Saya cukup karena jadi lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini satu gambaran memang walaupun kita belum, kalau kata Kang Evan, kita belum bikin program kerja ya, tapi sudah jelas kita belum bikin musda, kita sudah jelas. Satu pemikiran yang saya punya bagaimana baru Sumedang itu kan, itu yang mungkin saya juga ya satu pemahaman. Saya bukan tipe orang yang senang hari kumpul botram gitu ya, tapi nggak jelas. Tapi saya di sini saya dapat rumah yang bertemu dengan kawan satu pemikiran, walaupun mungkin tidak wah, tidak mewah, tidak, tapi mungkin ada manfaat sekecil apapun bagi manfaat itu saja ya. Nah selanjutnya mungkin ini ada tokoh tokoh di kita Pak Andi juga, alhamdulillah tidak sengaja ya, kita banyak sinerginya, banyak ya. Kalau saya bikin di grup dulu tuh begitu muncul grup di sebelah saya bilang bikin grup kita ya, grup banyak yang mungkin juga pemikiran berpikir dari kita pada saat itu ya, jadi grup strategis lah gitu ya. Siapa berbuat apa, tugas seperti apa, jalan aja, nanti ngalir sendirinya. Nggak usah berpikir, yang kita bisa hidup di situ apa kita, janganlah saya bilang. Oh ya, kita apa yang kita mau kita berikan, punya akses kita berikan, punya ini kita berikan. Toh hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kan itu ya. Jadi saya berharap kalau jadi sudah baru lahir tanggal 30 November 2021. Saat ini baru berapa bulan, tapi sudah banyak aktivitas, banyak kegiatan dan aksi. Satu yang saya katakan, yang penting kita ada dan hadir di tengah masyarakat, misalnya masyarakat tidak akan lupa. Itu kan? Apalagi sekarang masa sih pemerintah daerah kita sudah berbuat tidak berdandakan, tidak mungkin pasti. Nah oleh karena itu
saya juga terkesan sekali bagaimana kemarin Pak Bupati menyampaikan rasa bangga beliau, walaupun kami belum memberikan laporan secara utuh ya. Kegiatan kita tuh baru tulisan. Saya katakan sudah ada kegiatan SCF, sudah ada kegiatan sekolah cinta. Teman-teman mungkin ini mau dibawa kemana? Saya katakan berbuat aja dulu. Nanti ujungnya seperti apa? Jangan sampai ada kata Pak Buran. Jangan sampai organisasi ini kesini salah, tidak mau melangkah, akhirnya nol nilainya. Tapi kalau sudah melangkah, kalau salah kita perbaiki. Kalau kurang kita tingkatkan, kan gitu. Makanya saya begitu ada usulan, itu siapa ya? Oh Pak itu ya Pak Herman. Pak Herman, kan waktu itu ada usulan jagung, ada usulan kulit tadi itu. Kok belum lucu? Karena setelah saya lihat-lihat dan saya ada informasi, kulit ini yang cocok. Pak Kadis juga menyambut ingin membuat kabupaten Puyuh. Padahal dunia yang berbeda kita tidak pernah jumpa seperti apa. Dan lagi dalam waktu dekat juga ketemu. Nah saya berharap Pak Andi mungkin yang tahu potensi di Sumedang, baik secara kepemudaan maupun pemerintahan, tolong nanti Pak Andi ikut menjahit pasar-pasar atau ikut menggabung pasar-pasar yang cecer. Karena Pak Andi cukup lama di pergerakan apa namanya, baik kepemudaan maupun pemerintahan, yang bisa kira-kira strategi apa atau bagaimana sehingga bisa program kita bisa ngarengkol tadi, bisa ngabukur gitu ya. Nah, Kang Andi. Mohon perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh, Wijo Sumping teh. Ada satu teteh yang tersambung ya. Rekan-rekan dari Muhammadiyah. Nambah keluarga ya. Petani milenialnya. Petani milenial aja. Petani milenialnya. Beda, seperti ya. Petani muda milenial. Enggak mau madehnya enggak. Beliau ini 2009 ya, mengenal beliau. Dulu kita awal-awal merencanakan Sumedang itu ekonomi syariah, DMT. Itu awal cerita. Saat kita habis Munas kemarin, tokoh Sumedang di bidang pemerintahan yang pertama ada di kepala Om, beliau. Dan saya tidak tahu beliau itu posisinya sebagai apa, karena sekian tahun, ada 7-6 tahun nggak pernah komunikasi. Begitu selesai dari Asda 3, ketemu juga teman yang tidak punya kantor sampai punya kantor, Pak Haji Dikdik. Dari tidak punya kantor, kita buatkan kantor, kita jadikan badan perpustakaan daerah. Nah, dari Pak Haji Dikdik, saya tanya beliau, Kang Haji posisi di mana? Oh, di dinas perikanan. Ya udah, saya sama Kang Reva ya. Kang Reva langsung berangkat. Saya telepon beliau lagi jalan. Saya tanya, Kang Haji, saya tunggu 15 menit. Tidak ada 15 menit, saya pulang. 15 menit, dia datang. Saya jadikan tanggal 30 jadi surat mau diresmikan. Wayahna wajib datang karena mantan penggede Jatinangor. Ya, beliau sama saya kita bangun asosiasi RT/RW itu kurang lebih 4 tahun. Zaman reformasi beliau sangat dipercaya oleh pemerintah Sumedang. Setelah beliau meninggalkan Jatinangor, paling 7 bulan diganti, 1 bulan diganti. Ada apa dengan beliau? Nah itu tanda tanya besar. Keberadaan beliau, kita memang banyak berkolaborasi untuk satu program yang mimpi begitu besar untuk Kabupaten Sumedang. Dan tadi malam juga saya sampaikan malam-malam kami saya sampaikan ke Pak Bupati, jadiin Sumedang Kabupaten Puyuh, saya siap di depan. Saya siap membantu sampai ke Menteri Pertanian. Nah, termasuk juga pertanian milenial, termasuk domba, kita cerita ke Pak Bupati, insya Allah dengan tambahan dari kelompok Muhammadiyah, ayo kita berjemaah, kita kawinkan semua potensi yang ada pada diri kita, jadikan Sumedang yang terdepan untuk Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mosat. Ini apa namanya? Karena beliau tahu persis perjalanannya, sehingga kalau saya baru berapa tahun ya? Baru 3-4 tahun.
Tapi karena saya Jawa Barat, sehingga saya bisa membaca memetakan kebutuhannya. Dan memang kemarin malam dibahas dengan Pak Bupati tentang tim percepatan akselerasi daerah. Ya. Ya. Ini menjadi isu Lembaga sentral. formalnya. Ya, ini menjadi isu sentral sehingga bagaimana elaborasi antara pemerintah daerah dengan industri keuangan. Ya, karena bagaimana negara itu bisa maju kalau memang masyarakatnya juga paham dengan keuangan. Kita sulit sekali, contoh lah, saya jangan jauh-jauh seperti kemarin ke Sukasari atau ke daerah Ungkal atau ke daerah apa, kan daerah-daerah remote, walaupun tidak menggunakan pesawat, kita jangan jauh. Sementara layanan keuangan mungkin baru sampai di desa atau mungkin baru sampai ke kecamatan, kita perlu menyebarkan. Jadi tidak ada kata lain. Kenapa pemerintah memberikan kartu tani? Kenapa pemerintah memberikan kartu BPNT? Bantuan itu akan mereka melek dengan lembaga keuangan. Bukannya kartu itu, mana kartu itu disimpan masih utuh. Ini kan perlu kita edukasi. Siapapun, ya jangan sampai pemerintah sudah berkorban, maaf kalau bahasa orang tua, maaf cakap, satu kartu 20.000 rupiah, kan sekarang juta berapa? Kalau itu tidak manfaat dan kartu hanya alat, tapi informasi, pemahaman masyarakat kita dorong. Karena mereka juga menikmati, jangan sampai saya katakan tadi 70 tahun merdeka, tapi masyarakat belum mengenal bank, belum merasakan bahwa ke bank seperti apa. Bukan hanya masalah kredit, tapi juga fasilitas lainnya. Maka saya berharap, ya kan, nanti itu Boleh tahu karena bantai karena pinjam. Jadi ini saya berharap nanti itu program apapun saya akan dorong, termasuk saya berharap dari awal program petani petani itu satu profesi yang menjanjikan karena dia punya presiden. Ya, walaupun bukan PNS, dan saya sudah buktikan petani muda punya presiden. Berapa lama? Tergantung dia mau kontrak berapa. Nah itu kita edukasi. Termasuk juga jangan sampai masalah miskin bingung. Kalau masalah miskin sakit saya pengen ngurusin, itu ada BPJS, tapi kita bantu dengan asuransi yang murah, ya. ya, yang terjawab oleh mereka. Mungkin sekarang ada asuransi jualan di supermarket Pak. Nah, oleh itu saya berharap kita sinergi, ya, jadi surah dan jadi mulai program ini semua insya Allah bisa masuk. Jadi tidak hanya sekedar puyuh, mungkin sebentar apa simpel, tapi dalam puyuh itu banyak sekali gerbong. Ya, itu harapan kita. Oleh itu, contoh tadi saya sedikit sentil, Abah. Ya, Abah itu sukses di sisi budidaya. Tapi di sisi pengelolaan keuangan, saya lihat masih digondol-gondol begini. Ya kan? Nah, artinya nggak apa-apa, ini kan fakta, ya. Fakta, ini kan fakta. Bang berjalan. Nah ini ya. Jadi saya sudah melihat bagaimana kita akan membantu masyarakat memberikan pencerahan tentang inklusi keuangan, bagaimana dia bisa mengatur. Saya katakan saya sempat sekali waktu sosialisasi di daerah Profesor Yun, daerah apa? Pasir Jambu. Ya. Ada ibu-ibu yang dikasih oleh suaminya, kalau nggak salah 3 juta apa per bulan. Suaminya petani, dia langsung tabungkan. Sampai suatu saat, padahal suaminya nggak tahu bahwa dia punya asuransi hari tua. Dan dari uang itu sampai mendapat 900 juta. Yang suaminya. Jadi yang tahu itu istrinya. Dia datang ke bank, buka DPLK, buka asuransi jiwa, buka asuransi. Kemudian diberi penganggaran. Seorang petani. Jadi bagi saya siapapun bahwa bertani itu profesi. Jadi bertani itu bukan seperti sekarang. Bertani itu ya daripada pegawai gitu kan, itu keliru. Bertani itu memang betul-betul profesi. Nah bagaimana profesi yang punya masa depan. Ini yang kita akan olah, makanya dari puyuh bagaimana standar saya, maaf, minimal UMR. Ya, minimal UMR. Itu yang diakui pemerintah. Syukur-syukur di atas itu. Apalagi membayar puyuh tidak perlu banyak membuang waktu. Mungkin saya cuma setengah jam, ya, atau 1 jam dan mungkin sedikit. Nah, oleh itu saya berharap malam ini saya dapat bicara dengan Pak. Kira-kira apa
rumus atau kiat Abah waktu merubah atau waktu keputusan saya lebih puyuh sampai saat ini apa? Mana mana Pak keturunan gitu? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal mula itu memang satu sisi saya melihat kan pemuda kita malu untuk menjadi peternak karena kesannya kurang keren di zaman sekarang. Yang keren itu kalau mereka jadi YouTuber, ini ya. Tuh. Ya kan tuh. Mereka Eta bukti ta. tahu memegang maju Ya. atau berterima dengan orang. Padahal kalau kita bangga, saya pernah bilang ke anak saya, kamu mau jadi petani silakan. Tapi petani yang sukses, cara mengelolanya lebih modern dari orang tua. Saya tidak pernah mengarahkan anak saya harus kemana, tapi silahkan dia memilih mau kemana. Karena tujuan saya petani itu keren. Ya. Bertani Saya bersama. hidup di bawah pohon sawit karena pensiunan bapak dulu pensiun tentara. Waktu zaman Pak Harto kita dapat sawit di Sumatera 2 hektar sampai sekarang masih ada. Saya hidup di bawah pohon sawit. Saya mulungin brondolan sawit aja itu lumayan. Setiap saya berangkat ke kebun waktu itu saya umur baru 12 tahun, saya sering dipanggil oleh orang tua Hizbul, Dinas Perkebunan, karena saya mulungin brondolan. Memanfaatkan brondolan ini boleh saya jual sendiri, itu untuk sapi. Saya tergiur dengan ayam karena hobi Pak. Saya di peternakan hobi, saya pertama menggeluti ayam, ternyata beda. Di Sumatera saya bisa hidup dengan ayam potong. Karena di sana itu sistemnya tidak ada seperti di sini. Ya. Kalau di sana sistemnya per ekor. Mau berat 1,4 di sana ekor. 50.000 itu udah pasti. Bukan bobot. Kalau di Pulau Jawa dan lain-lain itu bobot. Itu kelemahan kita di sini. Sama dengan ketika beli cabai, Ya. cengeng. Di sini kita bisa beli 1.000 perak. Di Sumatera nggak bisa. 1/4. Coba tanya. Dari situ saya awali, kemarin saya sempat drop dengan ayam potong. Saya ikut beberapa perusahaan. Alhamdulillah sampai saya dijas oleh pom bensin. Minus ya Pak, bukan dari nol. Minus ya Pak. Saya tuh bunga. Minus Pak. Lahan saya jual. Rumah jadi gubuk. Tapi hati senang. Yang penting ada istri menemani, senang. Kan kabur, jadi hati. Awalnya seperti itu. Akhirnya saya pas di dunia outbound, saya juga bergerak di outbound, saya instruktur outbound. Kebetulan dari PAL, Ya. dan saya juga ada Gajah, Pak Cucu, dan Alvin, itu semua kita bareng sampai kita pernah yang sering saya bawa itu rata-rata ada Rubico Indonesia, Pertamina RP. Dengan adanya COVID terhenti lagi. Sementara tahun belum bayar Pak di bank. Kolekol terus ya. Saya berpikir saya harus jadi apa? Kalau saya lihat untuk hidup di jalan, saya sudah tidak waktu, umur sudah mendekati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena rata-rata umur orang Indonesia, orang di dunia ini sekarang itu paling tinggi 60 tahun. Karena kita sudah dirangsang oleh dunia. Sepotong Bang, jangan dulu innalillahi sebelum Sebelum jangan dulu. Harus cari Sumedang belum buyut. Kan sesuai angka harapan hidup 70. Jadi saya berpikir anak saya masih kecil, nggak mungkin ketika saya nggak ada mereka tidak punya apa-apa. Minimal ada sedikit harta yang bisa saya tinggalkan untuk mereka nikmati, ya kan?
Disitulah saya masuk dulu Pak, kerja di CRBC, jadi security. Gondrong saya jadi cukur, saya relakan demi anak istri kan, rela saya cukur. Aduh, sudah pembesaran nih, dipotong demi gaji yang hanya 2.400.000. 2 tahun, 3 tahun saya lihat BPJS udah gede yang bisa gaji. Saya keluar. Sebelum itu saya udah menunggu itu. Pertama lele saya nggak punya lahan lagi, udah 1 bak. Untung, tapi kalau 1 bak lama untungnya. Kita harus makan besok. Itu yang saya pikirkan. Akhirnya saya ambil dulu 200 ekor dengan modal 1,5 juta. Saya coba puyuh. Yang kata orang puyuh itu hanya bertelur 80%. Yang katanya puyuh itu banyak penyakit. Ternyata saya teliti banyak pedagang bibit puyuh ini yang nakal. Jadi memberikan ke masyarakat awam jalur tidak dengan ilmunya. Ternyata hanya diberikan ini puyuh. Ada juga yang bangga, oh ini puyuh sama buatan kita. Ini puyuh Jabar buatan kita. Puyuh Jabar yang dimana? Manusia dilarang kawin saudara, sama dengan hewan. Breedingnya Tidak boleh ada inbreeding. Makanya puyuh yang kualitas lokal tidak akan sempurna betul. kawin saudara. Akhirnya apa? Yang terjadi perkawinan saudara itu yang banyak ganda ketimbang si breeding dia tidak mau rugi. Diisukan 1 kandang puyuh itu harus ada 4 ekor jantan. Itu trik. Saya udah baca semua. Karena mereka tidak mau rugi dengan biaya tol segala macam penetasan sampai mereka jual, itu si puyuh harus jual. Akhirnya apa yang terjadi? Program ya maaf Pak ya, program yang gagal di Sumedang untuk puyuh itu bukan murni gara-gara yang dikasih ini malas, tapi kejadian di desa saya ada beberapa orang itu puyuh hampir 50% jantan. Rek nungguan dok nairah. Yang pada akhirnya 1 ekor puyuh harus menanggung 1 ekor lagi pakan. Tidak ada keuntungan. Ya karena ini tiba bantuan. Akhirnya mereka supaya naonnya gitu. Karena bingung kan. Mereka ditanya jantan betina demi Allah saya tanya. Ini puyuh katanya bertelur ini kenyataan tidak. Maafkan, cuma puyuh galuh tapi Bagian kamu yang di baju resmi kebetulan saya sortir dari 200 puyuh itu 130 jantan. Mau untungnya di mana? Sementara kita perkatakan puyuh petelur itu tidak, kalau untuk konsumsi kita tidak punya pejantan tangguh. Kita butuhnya hanya betina yang tangguh. Yang kedua, saya dari beberapa herbal, saya kembali lagi saya belajar dari nenek moyang. Kenapa umurnya bisa ratusan tahun? Nenek saya juga ternyata nggak mau, pekin nggak mau, garam kurang. Makanya awet umur. Oh, saya lihat kandungannya pecik luar biasa. Enak, memang enak di lidah, tapi nggak enak di nyawa. Kaitan dengan puyuh? Kaitan dengan puyuh. Saya apa? Obat-obatan puyuh sampai sekarang saya hanya pakai herbal yang kebetulan untuk pembesarannya kenapa Pak Mata sampai sekarang beberapa teman-teman nongkel ke saya, kenapa pembesaran saya lebih? Ya. Saya belum buka, itu adanya di Gunung Malaya Pak, ada tumbuhan. Kalau bergeningnya udah jelas ya buka. Itu kemarin yang dibisikin ke saya ya Pak. Pasti. Belum bisa dibuka itu. Tanya ke saya kemarin. Jadi ada 1 bahan puyuh itu
dibuang dan tidak pernah dimanfaatkan orang. Nah, inilah yang saya ambil awal coba-coba, ternyata ini jalan saya dikasih yang Maha Kuasa. Alhamdulillah memang itu jadi kamu gimana ya? Jadi ustadz kemampu, udah anti. Dari modal itu saya kembali, setiap panen itu saya sampai ditolak kita. Ditolak 2 kilo pak, ke pasar. Aduh kang, saya menyentuh jatuh kan 2 kilo. Saya masih bosan dengan keluarga makannya, nggak puyuh. Ada satu toko nesah Sabaraha ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya pertahankan, dia aja yang saya kasih bon. Karena apa? Saya mengingat jasadnya waktu saya awal-awal. Jangan melupakan sejarah. Jaswerahnya. Saya Pak Kadi berkunjung awal itu pinggiran rumah. Kandang saya paling jorok. Oke. Saya buang kotoran nggak pernah saya buang di luar. Saya jadi ngatai. Itu. Kenapa? Saya buktikan. Dengan obat ini, puyuh ini tidak akan bersarang senot. Walaupun di dalam itu ada kadar amonia tinggi. Ternyata terbukti. Nah, itulah nilai jual saya, cara saya marketing. Dan perlihatkan yang jorok biar mereka lebih bersih nantinya. Ini jorok aja bisa, kalau kita bersih lebih bagus. Nah, berkembang menjadi 500 ekor. Saya mendatangkan puyuh dari Jogja. Itu nggak dapat. Minimal 2.000. Dia lagi duit nggak nyampe. Nempel ke orang Subang, Pak Ajat. Dia sekali lagi itu udah 10.000. Saya nempel 3 kok. Dari mulai stasiun Bandung, kereta saya bawa sampai sini. Di lampu merah semua orang nanya, Kang bawa naon? Puyuh. Asli kan? Itu masih ada foto itu dokumen itu ada. Dari Bandung itu saya bawa ke rumah, saya di dalam hati perjalanan jauh itu Bandung ke Sukasari. ke Sukasari dengan jalan ke atas itu aksesnya luar biasa tol. Bolong-bolong Pak. Berkembang sampai 500, saya pikir lagi. Akhirnya saya rangkul satu orang, dia pengen belajar. Ada rekan dari Raja Kalong datang. Bang, saya dulu belajar di sini dengan biaya segini, tapi hasilnya begini. Oh, oke. Kita coba dengan cara saya. Alhamdulillah sampai sekarang mereka sudah berjalan 3 tahun. Dan setiap saya pembesaran itu pasti tambah kuota. Saya keteteran sekarang. Kuota yang bulan ini saya 10.200 ekor Pak. Yang terdaftar itu. Yang sudah terdaftar bulan ini. Ada waiting list dan mereka mau. Saya nggak nyuruh. Mau nggak mau cara waiting. Nah ya prioritas kan. Saya bilang bukannya saya belum mampu lagi membangun yang lain. Kalau saya semua ke sana, rumah saya terbengkalai nanti anak istri saya nggak nyaman. Nah, saya pikirin dulu anak istri ini biar nyaman dulu tuh. Nyonya besar dan calon raja saya kan. Kalau mereka sudah nyaman, baru saya pul lagi pembangunan kandang puyuh. Dan membangun kandang puyuh, saya semuanya bahannya bambu, ya Pak. Ya. Saya dari bambu. Kenapa? Satu, bambu itu bagus penyerapan untuk racun-racun dari dunia pekan. Jangan salah, bambu itu paling bagus, dia jarang ada itu, boleh dipelajari. Bambu itu bisa menurunkan kadar amonia segala macam itu. Makanya kalau mendirikan jangan takut kotoran kulit daun bambunya banyak, karena daun bambu itu bagus, dia nyerap. Makanya bambu kalau dibakar dia keluar gas, dia menyerap gas jelek yang setiap hari kita keluarkan. Nah, itu bambu. Saya bikin bambu. Saya kadang tidak pernah mau pakai semua. Ciri khas saya tanah. Kenapa? Ketika malam yang dikeluarkan tanah itu hangat. Kalau semen baliknya gitu. Manusia aja kalau di rumah yang semen pasti banyak yang mati.
rematik, kaki gajah, nah, ini. Nah, makanya dokter menyarankan kalau di rumah yang melatih begini harus pakai sendal. Nggak boleh. Saya belajar itu juga. Karena habitat itu ada di hutan. Yang kedua, kemarin ada pemikiran salah. Puyuh dikasih kipas angin supaya amoniak berkurang. Tidak berkurang. Ingat filosofi dulu, angin puyuh. Kenapa orang bilang angin puyuh? Orang tua bilang angin puyuh. Setiap ada angin kencang, puyuh itu pasti masuk ke bawah sana. Dan sama anginnya. Bukan tak? Jadi semprot. Puyuh itu musuhnya angin. Makanya membuat kandang puyuh, kandang sentralnya, kandang besarnya, itu tidak semua tertutup, tapi hanya bagian yang ada puyuhnya. Karena tujuannya puyuhnya yang jangan kena angin. Sirkulasi atas, puyuh itu senang dengan angin sepoi-sepoi. Itu puyuh. Itu ilmu pertama ya, puyuh itu butuh itu, dan sirkulasi udara, perputaran sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu yang di atas itu yang kita harapkan kan, angin masuk. Angin masuk, dia menghantam semua kan. Ketika di sini ketutup hanya yang terbuka di atas, berarti dia ngedorong lagi ke atas, dia akan keluar tanpa diperintah. Nah, dari sistem itu aja banyak yang salah. Termasuk kemarin saya merubah kandang di Ali Surat, saya agak angkat sedikit karena terlalu rendah, dan atapnya sebenarnya jangan pakai seng, terlalu panas di siang hari. Makanya saya menggunakan asbes. Asbes kalau memang ada induk saya lebih baik induk. Lebih sejuk. Karena puyuh butuh kenyamanan. Sekarang mereka di karantina sekian 1000 ekor. Hawa badannya, proteinnya tinggi kan, hawa badannya lebih panas. Kenyamanan tidak ada, siapa yang mau beranak? Iya, ibarat manusia nggak nyaman, mana kan Pak? Yang kedua, bahasa. Perlakukan puyuh itu seperti habitatnya. Ketika kita kasih makan yang baik dengan gizi yang baik, insya Allah pulang dari rumah. Iya mah, makan puyuh lah ditimbang. Puyuh itu sekian ribu teh aya nu gendut, aya nu megang. Sami gali teh aya nu makanan 2 piring, aya nu sapiring. Mau dipakar sakitu, nu makan 2 piring dah moal kenal. Nah, ini biasa 2 piring, cenah ieu piring. Biasa rampus. Tidak ada tenaga untuk mengeluarkan itu. Itu kita harus perhatikan karena Allah itu menciptakan sempurna. Ada yang kurus, ada yang gendut, ada yang makan banyak, ada yang makan sedikit. Ibarat tangan kanan, tangan kiri. Kalau dua-duanya egois, pampir kan. Ya. Ayo barengan wae. Harus dua anak. Bu Gusti, wayah sama sini nggak ya? Sudah juga. Nah, itu Pak. Nah, itu di puyuh saya berjalan. Sekarang sudah 5 tahun. Yang saya bina kemarin alhamdulillah dapat lagi yang di daerah Soreang. Nggak bina lagi 4 peternak. Kemarin itu peternak Garut, peternak 14 Garut. Palingan ya, jadi puyuh nanti itu. Wah, ini terus Pak. Jadi sekarang saya lagi bersihin kandang. Mudah-mudahan hari besok malam sudah masuk 10.200 ekor untuk pembesaran. 10.200 ekor. Memang kalau dihitung dengan ayam Hasil penetesan sendiri itu. sebagian Pak. Sebagian. Sebagian Permintaan pasar. karena permintaan pasar. Jadi 1.200 ekor itu kalau harga ayam dibanding ayam kan 50 lebih ya Pak ya? Sekarang Kulet ya? kuletnya 4.000 per minggu. 4.000. 4.000 per minggu. Udah siap telur berapa? Harganya, harga di kulet. 19 minggu. Harganya Pak? Harga kulet. 50 ya? Harganya sekitar 68.000. 68.000. Puyuh cuma 10.000. Tapi dikali 10.200 ekor berarti 102 juta.
102 juta, minimal 30%-nya kita pakai. Itu udah dihitung di luar kepala. 1000 ekor puyuh dalam pembesaran pakan hanya sampai 7 kali. Berapa kali? 7 sampai 8 kali. Satu karung berapa kali? Satu karung itu di angka 370 ribuan. 1.000 itu. Ya, 1000 ekor itu Itu berapa 1.000 ekor? Bengkok ya. 1 bulan. satu bulan. Asik. Tulis. Jadi biar Ditulis saja apa yang dibicarakan oleh siapa. Mantan Asik. Struktur. instruktur. Kalau mantan instruktur itu dilarang ditulisin. Harus tulis sendiri. Tulis sendiri. 32 juta. Pak, lanjutkan. 3. Jadi berapa? 1000 ekor itu 1000 ekor dari Deoki ya, dari umur 0. Dari umur 0 itu 1000 ekor Deoki sampai umur 30 hari itu pakan itu habis 7 sampai 8 kali. Kalau mau hasil sempurna, pakan awalnya, pakan yang terbaik untuk saat ini yang paling baik di Indonesia hanya Pokpan 511, tapi yang tidak ada kode G ya, itu masih dikasih ekonomi lagi. Subsidi. Subsidi. Oh. Jadi jelek, dikurangi. Itu generik. 511. 511-nya dia akan terlalu banyak. Hanya cukup 2 karung karena hanya dibutuhkan sampai umur 10 hari. 2 karung. Sisanya cari pakan yang murah yang bisa mengimbangi, ada 20% protein. Saya biasanya pakai ESO. 6-10 ESO di angka 370.000 per tahun. Efisiensi anggaran Ya, Ini direkam nggak ini? Rekam. berapa itu? Ishop Timur. Nah, ini ya. Nah, itu berarti sekitar 6 kali. 6 karung. Dari 7-8 karung kan? Ya, jadi totalnya 8 kali. Ya. Oh, kamu sama enam. Harga tuh, kalau yang ada ini kan harga lumayan nih, 480.000 saya. 8. 48. Yang pas ini 480. Kalau ini 370.000 per tahun. Kalau dikatakan 37 kali 80 kali 2 Enam. 960. Ini 990. Di bawahnya sama 6 kali 370. 6 kali 370. Berapa? $2.220.000. Ini udah beda. 900 tambah 22 berapa? 3180. 3.180.000 untuk pakan. Sebulan. 30 hari. Ya, 1 bulan saja. 30 hari. Ditambah lagi ya, kalau kita beli bibit, berarti bibit di angka 3.000 paling tinggi. Hah? 3.000 Harga ininya. 3.000. 3 juta. Ini makannya berapa kali, Pak? Makannya sehari berapa? Tawarannya Sawar Disimpan Di di tagline, tagline. tagline. karena puyuh itu hewan tidak mempunyai tenggorok. Jadi ketika kenyang dia lebih pintar dari hewan yang lain. Jadi 2 dan 6 itu disimpan ya. dicampur langsung. Tidak. 10 hari kan. 10 hari Oh, 10 hari pertama Pertama pakai itu yang 2 ini. Starternya Habis aja. ini, Oh, starter. Tadi sini baru dia masuk nama Berapa hari itu? Yang untuk itu kan berapa hari? 2 hari dulu, 2 hari. Yang 2 kali 10 hari ya. Bukan yang itu. udah Yang di atas. Yang Yang atas. udah ada tuh di atas. Udah ada 10 hari. Berarti total biaya kita buat ini masih 6.180.000. 6.180.000 ditambah obat-obatan. Obat-obatan Pakan sama yang bibit aroma 100.000. 100.000. Obat-obatan. Pakan tambah bibit. Plus bibit. Plus bibit. Ya, Ya, plus bibit. bibit. Pakan tambah bibit.
plus total ini nanti. Panas plus yogi, bibit. Bibit ini beda. Yang 3 juta itu. 3.180. 3.180. Anda belum Belum ada Obat-obatan belum. Obat-obatan. Obat-obatan 100.000. Kalau untuk buyu mah tidak terlalu banyak. 1.000. Terus apa? 6.280. Jual 10.000, harus 1.000. Adanya Enggak, Enggak, ini kan yang Ini kan jadi buat pembesaran ini ini. kan cuma besar Kemana aja. itu karena saya pakai listrik itu biaya 300.000 untuk orang tidak keluar. Berarti dibagi 3 aja. Per bulan itu. 6.580.000. kalau usia sampai bertelur itu berapa bulan? 35 hari sampai bertelur. Kenapa saya jual umur 30 hari? Kalau puyuh sudah bertelur saya bawa, stresnya akan lebih lama. Oh, stres ya. Lebih baik dia sebelum bertelur, Bila dikasih dikasihkan. tempat yang ya. Jadi usia 30 hari 30 hari langsung jual. Ini kan 300.000 kalau biaya karyawan itu per 1.000 ekor itu 1 juta. Pas 1.000 itu 1 juta. 7.580. Petugasnya pegawai. GMO ya. Wah, ini lah tertarik. Kalau kata kan itu investasi yang baik. Ini kan biaya operasional selama pembesaran. Saya masih ada lebih di sini di 2 juta. 2 juta. 500.000 anggap itu ongkos kirim saya ke sana sini. Ongkos ngawangkong. Hitungan dari Abah ya. Ya, saya hampir itu hanya 2 juta. Per 1.000 1.000. Udah 2 juta itu udah masuk di sini. Udah Pak. Oh. Jadi harga beli segini. Ya, harga ini kalau pembesaran sendiri. Oh, Itu pembesaran biaya sendiri. produksi ya, biaya produksi. Pembesaran. Kalau mau mencoba sendiri, tapi perlakuannya lebih baik itu luar biasa. Karena puyuh itu kan begitu lihat pintu buka, dia lompat. Jangan terpijak, jangan kena bak-bakan, itu fatal. Mati lah. Karena sebesar telurnya lah. Kebayang telur puyuh seberapa ya, segitu anak puyuh. Karena pembesaran bibit. Ya, pembesaran puyuh telur, PST. Nah, ini kos yang dikeluarkan setiap hari. Selama 30 hari pembesaran. Kalau saya pembesaran itu Pak, 10.000 dikali 2 juta, 10 dikali 2, 10 juta Pak, lumayan. Lumayan. Ya. Nanti dirapikan. Nanti Ya, tidak. dilakukan. Tenang. Rapikan. Tapi nggak apa-apa buat dokumen. original. Itu kan 2 juta. Kalau bicara investasi, Nah, investasi Anda. Kalau mau main pembesaran harus terukur. Nah, kenapa? Karena pembesaran kalau hanya dipakai sekali kesananya jadi kebuang sama aja beli, ya kan? Nah, kalau akan dipakai seterusnya boleh, tapi yang saya sarankan memang harus semua peternak saya sarankan harus bisa membesarkan sendiri. Tujuannya apa? Mengganti bibit. Iya. jangan tergantungan. Jangan ketergantungan. Bukan saya tidak mau memberi mereka apa untung buat saya beli terus Iya. tapi kan saya kira hak interna Ya. naon deh bah gitu kan Pak. Dan saya ajarin gitu supaya mereka ini mau dengan dirinya akhirnya rancang kalau Benar berjamaah kayak gitu. ya saya punya programnya berjamaah karena pengen melihat senyum masyarakat Sumedang dari peternakan.
Lalu ya Pak, investasi kandang itu satu kandang itu biaya kan ring sama apa? Yang paling mahal itu kabel. Ini yang sudah jadi aja Mbak. Kandang sudah jadi. Kandang untuk 1.000 ya, untuk 1.000. Nah, bukan betelor ini ya, ini masih kandang pembesaran. Kandang pembesaran. Bibitan. Kandang pembesaran itu berarti 10 Per 1.000 ekor berapa? 20 kotak. 20 kotak. Satu kotak berarti 50. 50. Itu betelor. Oh. Ini pembesaran. 50 ekor ya? Iya. Satu kotaknya 50. Ukuran kotak Bukan 70, Pak. Beda ukuran, nanti kan ada ukurannya yang saya kasih. Kalau bisa nanti yang 70 kasih ya. Mendapatkan berapa, Pak? Ukurannya itu 1 meter ke 50. Lebar 50, panjang 1 meter. 100 kali 50 lebar kali Tingginya berapa? tinggi 40 Kali 40 cm. kecil ya. untuk pembesaran. Di dalamnya kita pasang 2 lampu. Harganya berapa? Berapa watt? Kalau kemarin itu biaya operasional habis 120 Per kandang. kali 20 2.400.000. 2.400.000. Lampu tadi sebutkan tadi. Itu udah termasuk Bukan, apa? itu berapa watt? Kalau untuk lampu itu saya pakai lampu 5 watt setara dengan 55 watt. Oh, yang LED. Lip. Yang bening juga. Yang Tiga. Itu biasanya hanya dapat dioling murah, biasanya hemat, merek hemat. Tapi hati-hati, kadang-kadang dapat yang jelek itu dia buka kaca foam Meletus. Harga ini 120. harga 20.000. Dia kadang itu per kandang. Per kotak. Jadi 2.200.000. 2.400.000. kali 20. Jadi kalau untuk pembesaran sekali modal kembali. Pak, udah Itu 20. Jadi dengan harga ini pegawai kebaya untuk biaya kandang itu udah kebayar 1 bulan itu. Tapi kita tidak dapat apa-apa, gitu ya kan? Nah, makanya saya bilang kalau memang untuk dipakai kontinu bagus. Tapi kalau hanya dipakai sekali luar biasa, uang 2.400.000 Mubazir ya. mubazir. Lebih baik kasih anak yatim, manfaat di akhirat. Lebih baik pesan di usia yang sudah jadi kabarnya. Itu pembesaran. Yang kedua, perhatikan suhu dalam kandang. Berapa itu? 37 sampai 38. Suhu ruangan. 37 sampai 38. 37 38 derajat itu harus stabil. Ini buat ruangan, untuk ruangan 27. Ini 37 lebih tinggi. Puyuh lebih tinggi. Ini ayam. Panas. Ini udah panas dulu ya. 37 sampai 38. Itu 2 lampu. Didapat 2 lampu. Anak sebelum ditebar itu harus ada koran di bawah di lantai. Karena suka baca. Alasnya. Biar pintar. Biar pintar. Itu baca. Bebas nolnya lancar. Ada apa? Ini proposal. Emang kebaya sih sebulan 2 bulan yang mending maca. Sekolah. Kayak pintar. Kertas polos. Jangan pernah pakai plastik. Cara plastik. Jangan di open ini sebenarnya kan mengeluarkan penyakit juga. Penyakit sikusi segala macam kan. Itu jadi hawa apa jadi ibun lah kan. Ibun. Itu kalau pakai plastik kan balik. Kadang-kadang minum lagi sama kulit. Akhirnya banyak senok. Karena keringat tubuh itu diminum lagi sama dia. Itu yang kita paksa keluar. Keringat tubuh ini. Agar apa? Agar kepacu metabolismenya lebih bagus. Itu tujuannya, dan percepatan pembesarannya lebih.
Ada yang bilang puyuh itu bertelur di 45 hari. Tidak. Puyuh tidak ada ukuran bertelurnya. Saya pernah 28 hari udah nelor, Pak. Balik lagi, puyuh ketika bobotnya mencapai dengan bobot bertelur, dia akan bertelur tanpa kita paksa. Ada puyuh yang memang karakternya wah makannya terus, itu dia akan bertelur. Tapi dijamin betina semua ini. 99% saya jamin betina. Karena 1% Allah yang tahu. Apa nih? Kapan kira kalau ini ada Pejantan iya hiji. 99% 1% Allah yang tahu. Tauhid, tauhid. Kalau saya bilang 100%, sombong gitu Mas. Itulah kira-kira aja. Intinya Pak, 1000 ekor. Beberapa yang dulu pernah saya kirim juga ya Pak ya, dari peternak saya langsung. Itu mereka dapat 12,2, 12,5. Tapi dengan catatan pakan jangan asal-asal. Saya rekomen pakan itu hanya 2. Untuk puyuh makan bertelur ya. SP22 yang merah, bukan yang biru. Yang biru pakan Makan buatan Sinta SP22 warna merah. Dapat berapa dari sini? Nak? Pakai Hah? topi merah tuh. Nggak ada Pak. ada sini orang mana Oh, tidak ada. pakai racun SP22 yang merah, yang ada SP22 biru. Biru itu sama ada labelnya ekonomi. Biasa yang ekonomi itu jauh dikurangi. Yang kedua SHO yang EH tadi 312 Untuk apa ini? petelur. Betul. Itu sama yang warna merah. Antara Sinta dan SHO harganya berbeda. Iya mawar atau sana? Melati. Oh. Dia Sinta. Antara ini bedanya 10.000 per kali. Kalau ini Campurnya palingan di mana, Mbak? di 380.000. Kalau ini masih di 370. Ini dicampur atau Tidak Pak. masing-masing? Masing-masing terserah? pilihan. dengan dicampur. Yang penting rekomendasinya Rekomendasinya dua papan. dua papan. enggak bagus di blender campur Kalau anak, aduh. oh kalau anak ya. Kalau untuk ini petelur ya lebih baik yang 2 ini. Nah, kalau Pak, kalau itu kan kalau pembesaran kan itu di blender kan tuh Abah. Ya. Harus saya mesin berenang. Panggil itu pembesaran Bisa deh kan gitu. dahai Pak. Malah 1.000 pas sekarang. Bisa karung. Bisa kemenang iya mah Sama khusus bisa. tepung gitu. Bisa kan sama bisa dibersihkan. gilingan kopi itu gila Gila gitu. Kalau dulu saya sebelum punya mesin Pak, Cuma blender pemajikan Ya, dia gila. Akhirnya lagi ganti eksperimen. mau blender. iya Oh, stop ditiru tuh. Kemarin sempat kita bahas di Pak Fatah juga, kenapa saya blender. Cara itu seberapa sih besar tenggorokannya? iya Dipakan buatan pabrik gede gede. Mati, bulu mah blok keselak. iya Dari dah. asal. Bisa dikira deh ini. Akhirnya saya blender dan lebih bagusnya di gigi. Dia lebih cepat menyerap. jadi salah kasus abah habis gilingan blender Itu salah satu. Salah satu. Karena geus era tong dibaham nih. Yang kedua, manfaat telur puyuh iya dan daging puyuh. Saya ini penyakit dulu gula darah saya itu 500. Dicopot. Sampai 500 saya peminum berat. Ya 5 tahun deh. Ya Alhamdulillah sampai sekarang masih dalam tahap menurunkan kadar alkohol dan saya masih simpan
Itu setiap pagi, kalau nggak saya sakit kepala. Masih minum saya setengah gelas. Kalau saya belum bisa 100%. Dokter sudah menjas harus berhenti. Habis saya peminum berat, hilangnya kadar gula. Saya pakai apa? Telur puyuh, Pak. Puyuh, Pak. Aduh. Kopi, wine. Kopi sama ya. Sama kopi gula. Wine. Itu mah kopi wine. Saya makan akhirnya itu lah kenapa saya kembangin terus. Siapa bilang? Bagus. Siapa bilang stamina malam turun? Tidak, aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih jalan berapa jam? Hah? Jangan sampai hitungan 1, 2, 3. Maaf. Wah, ini nanti kalau ada perubahan. Itu kelemahan pria Indonesia itu. Ada. Bangkit dengan bulu. Ulah bangkit puyuh. Ulah bangkit puyuh. Nah, itu sih kan namanya puyuh. Iya. Cara ieu na bro. Ya, saya melihat puyuh ini ternyata puyuh ini kan lumayan dicolimi. Saya dapat data dapat dari UGM, dapat juga dari ini. Ternyata bagus. Kolesterol yang dihasilkan itu bukan kolesterol jahat. Kenapa di masyarakat ketika ngomong telur semuanya jawab kolesterol. Ayo tengah bidanya. Itu apa nah? Ternyata kita sudah dibodoh. Balik lagi ke atas. Oh ya, kita nggak boleh ungkit. Ini mah permainan atas kan berat. Bangkor. Ya. Mafia. Saya tertarik di Puyuh. Saya lihat Tanjung Sari. Saya nanya awal ke tukang bubur ayam. Kang, sepagi seberapa tusuk lo Puyuh deh. Kadang saya 200, 300 kali 3 butir kan? Betul ya, 3.000 perak. 100 dikali 300 berarti kudu 300 ekor puyuh dah. Sabrang tukang bubur. Coba itu Tanjung Sari lebih jadi nama bubur itu. Belum lagi tukang angkringan. Dimsum, Angkringan. tukang aso, Cilor. cilor. Angkringan. Iya angkringan. Oh, mereka semua mempergunakan telur puyuh. Nah, disuplai ke Blitar. Ya era jadi orang Sunda. Nah, Gunung Puyuh ayah di Sumedang. Ya, ayah lagi ya. Ayah ini Filosofi. nok puyuh. Taman nok segede-gede nah, tapi nok Blitar. Gunung Puyuh ada, taman nok ayah. So, bangkit dan Sumedang. Berarti nenek moyangnya nyata. Ayat filosofi nabelah pasti ayat sejarah dari. Nah, Tong angin puyuh na wae nya, Pak. iya mah Sumedang mah rame TikTok we ini. Betul lah. Baik, yang ingin TikTok tapi TikTok puyuh. Itu salah satu filosofi Sumedang. Sama Pak, Pak. Saya harus bangkit. Masalah puyuh tanggung jawab Pak Kadis sama saya. Pak Kadis waktu ke rumah kita pada 7 bulan ya, 7 bulan. Yang waktu saya kirim video Pak Kadis itu pengen bikin kampung puyuh. Pak, ini kandang Telur. kandang betul. Kita Kandang. hitung-hitung pun Pak. Investasinya ya. Nah, Investasinya. itu yang kandang apa? Besaran Pembesaran itu buat berapa lama umurnya? 30 hari. Bukan, sih, kekuatan. kandangnya. Kekuatan kandangnya saya udah 2 tahun masih ada. Saya dipakai 70 hari dan raya tidak akan ada panas terus kan. Balik pas aja. Sekarang berarti itu inkubator lah ya semua maksudnya ya. Inkubator. inkubator Ya. sama dengan inkubator. Berarti sekarang
kita coba apa ya, Kandang telur, kandang petelur. Kandang petelur sama kandang dalamnya Pak. Ya. Kalau yang luar mah masing-masing lah. Bisa di garasi, bisa di rumah gitu ya. lalu gitu. ya, 1000 ekor itu tidak memakan tempat. Oh, Hanya 3 meter ke 1 meter setengah 150 itu. karena apa? Buat jalan 50 cm kan 1 meter ya mas ya pegang, kan pegang, Kilometer itu. Itu Lampung Sabaraha. 150 cm 100 meter 1 meter, 3 meter kali 5 meter, meter lah 2 meter. pula. Enggak, itu berapa tingkat? 4 tingkat. Susun. Ukuran kandang dulu berapa nanti? Iya. antiknya juga gitu dia bisa disusun ke atas Satu kandang ukuran satu kandang itu semeter ke 50 tinggi 30 1 meter ke 30 sekali 1 meter 1 meter ke 30 dia 50. 40 dengan kaki 1 kali 50 kali 30 jadi 50. total untuk berapa itu ekor puyuhnya jumlah puyuhnya berapa? jumlah puyuh dengan kandang ini itu masih 40 ekor 40 ekor. kapasitas 40 ekor Itu 40 ekor. Kalau bikin ini ya 40 ekor berarti kalau kita bikin tingkat kita 4 tingkat berarti satu tingkat itu 160 ekor satu tingkat satu blok 160 ekor dikali 2, 3, 6 berarti kita butuh 5